Gua baru dengar nih, baru lihat nih, kaget gua nih. Ini siapa berani-beranian banget? Anak-anak Betawi kan nggak pernah ganggu lo, nggak pernah menghina lo. Kenapa lu begini cara lo? Lu bukan laki-laki lo, banci lo. Ucu Kambing, yang dikenal sebagai seorang jawara sekaligus tokoh Betawi, memiliki reputasi yang kuat sebagai penguasa Tanah Abang. Dia bahkan mendapat julukan Panglima Perang Betawi untuk daerah tersebut. Dalam perjalanan hidupnya, Ucu Kambing terlibat dalam persaingan kekuasaan yang sengit dengan sejumlah preman lokal maupun daerah, termasuk seorang tokoh bernama Hercules. Meski menghadapi berbagai tantangan, Ucu Kambing berhasil merebut dan mempertahankan kontrol atas Tanah Abang. Dalam sebuah kesempatan, Ucu Kambing membagikan pengalamannya selama masa kepemimpinannya di Tanah Abang. Sebelum konflik kekuasaan meletus antara berbagai kelompok di kawasan itu, Ucu Kambing sudah memainkan peran penting dalam menjaga keamanan Tanah Abang. Bersama sejumlah pemuda lainnya, dia berjuang untuk membebaskan wilayah tersebut dari ancaman peluru nyasar. Ucu Kambing, yang memiliki nama asli Muhammad Yusuf Muhi, sudah aktif berkontribusi dalam menjaga keamanan Tanah Abang sejak peristiwa berdarah pada 30 September 1965, yang mengakibatkan terbunuhnya sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat. Dalam penuturannya, Ucu mengingat, "Saya ikut memimpin, saya ikut terlibat dalam kepemimpinan. Saat itu, pemimpin kami dikenal dengan nama Mat Pestol. Saya bahkan bergerak sampai ke Jawa untuk menumpas segala bentuk ancaman. Saya yang membersihkan kawasan pedagang kaki lima di Tanah Abang dari ancaman hingga tuntas," ungkap Ucu Kambing dengan semangat. Pada tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter yang parah, yang memicu kerusuhan di berbagai daerah, terutama di ibu kota, DKI Jakarta. Namun, yang menarik adalah bahwa Tanah Abang tetap menjadi salah satu wilayah yang selamat dari kerusuhan tersebut. Keberhasilan ini tidak terlepas dari usaha Ucu Kambing dan rekan-rekannya yang secara aktif menjaga pintu masuk kawasan itu, memastikan keamanan dan ketertiban di tengah situasi yang kacau di sekitarnya. Ucu Kambing menyatakan bahwa meskipun ia telah berupaya keras untuk menjaga keamanan dan berhasil membebaskan kawasan Tanah Abang dari berbagai kerusuhan yang melanda, ia merasa tidak mendapatkan pengakuan atau apresiasi yang layak atas usahanya tersebut. Di mana-mana terjadi kerusuhan, tetapi alhamdulillah di Tanah Abang tidak. Kami bersama rekan-rekan menjaga benteng pertahanan, tetapi tidak ada imbalan atau penghargaan yang kami terima. Semua usaha itu seolah tak berarti, ungkapnya dengan nada penuh penyesalan. Lebih jauh, Ucu Kambing pernah berhasil mengalahkan kelompok yang dipimpin oleh Hercules, salah satu tokoh preman yang cukup terkenal. Dalam konflik tersebut, Ucu berhasil mengusir Hercules dari Tanah Abang. Setelah mengatasi tantangan dari Hercules, Ucu Kambing kemudian mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Ikatan Keluarga Besar Betawi Tanah Abang, atau disingkat IKBT. Organisasi ini berfungsi sebagai pengelola jasa keamanan di Tanah Abang, dan keberadaannya sangat berpengaruh hingga ke bagian ujung Jakarta Barat. Selain itu, Ucu Kambing juga dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi situasi yang mengancam keamanan Jakarta. Ia pernah mengambil tindakan tegas dengan menghalau pasukan yang dikenal dengan nama Berani Mati, yang berencana menuju Jakarta menjelang pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Tindakan ini menunjukkan perjuangan Ucu dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya, meskipun seringkali tanpa dukungan atau pengakuan yang memadai dari pihak lain. Ucu Kambing dengan tegas menyatakan bahwa sejak ia mengambil alih kendali di Tanah Abang, kawasan tersebut akan terbebas dari praktik premanisme. Ia menegaskan bahwa ketika menemukan preman di wilayahnya, langkah pertama yang diambil bukanlah mengusir atau bermusuhan, melainkan melakukan pendekatan melalui pembinaan. "Saya lebih memilih untuk membina, bukan memusuhi. Jadi, ketika saya menemukan seseorang yang terjebak dalam perilaku preman, saya akan bertanya, 'Kenapa kamu bisa seperti ini?' Jika alasannya adalah kebutuhan, misalnya, saya lapar bang, maka solusi yang saya tawarkan adalah memberikan pekerjaan," ungkap Ucu Kambing.
Namun, Ucu juga menambahkan dengan tegas, "Jika setelah saya memberikan pekerjaan, kamu masih memilih untuk menjadi preman, maka saya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas." Kisah persaingan antara Ucu Kambing dan Rosario Marshall alias Hercules juga kembali menjadi perbincangan setelah video viral yang menunjukkan mantan juara Garut berani menantang Hercules untuk berduel. Nama Hercules kembali diingat oleh masyarakat, terutama mengingat pertarungan sengit yang pernah terjadi antara dirinya dan Ucu Kambing di Tanah Abang. Ucu Kambing mendapat julukan tersebut karena latar belakang keluarganya, di mana orang tuanya dikenal menjual sop kambing di kawasan Menteng. Pertarungan antara Hercules dan Ucu Kambing diungkapkan berawal dari konflik yang terjadi pada tahun 1996, ketika anak buah Hercules melakukan tindakan yang merugikan di Tanah Abang, yang berujung pada kematian 2 anggota Ucu Kambing. Setelah ditelusuri, masalah ini muncul akibat kedatangan Hercules yang tiba-tiba tanpa memperkenalkan diri, yang kemudian menyebabkan ketegangan di kawasan tersebut. Bahkan, beredar kabar bahwa anak buah Hercules berencana untuk membakar kawasan Tanah Abang, yang semakin memperburuk situasi dan memicu pertarungan antara kedua belah pihak. Setelah mendengar tentang rencana jahat yang melibatkan anak buah Hercules, Ucu Kambing tidak tinggal diam. Dengan keberanian dan kepemimpinannya, ia berhasil mengusir rombongan yang dipimpin oleh Hercules dari kawasan Tanah Abang. Dikenal sebagai seorang petarung yang tangguh, Ucu Kambing seringkali terlibat dalam pertarungan yang membuatnya sering keluar masuk penjara. Ia bahkan tidak ragu untuk menghadapi anggota Brimob ketika situasi memaksa. Dalam sebuah wawancara, anak laki-laki Ucu Kambing yang bernama Cato menjelaskan bahwa ayahnya bukan hanya petarung yang handal dalam 1 lawan 1, melainkan lebih sebagai seorang yang mampu menghadapi 1 kampung sekaligus. Cato juga menambahkan bahwa seiring berjalannya waktu, hubungan antara ayahnya dan Hercules semakin membaik, hingga mereka bisa dianggap sebagai kawan baik. Selain dari insiden pada tahun 1996 yang menegangkan itu, Ucu Kambing, yang merupakan kakek dari 30 cucu, juga dikenal karena berhasil menyelesaikan perseteruan antara Basuki Cahayapurnama, yang lebih dikenal sebagai Ahok, dengan seorang pedagang kaki lima di Tanah Abang beberapa tahun lalu. Dalam komunitas Betawi, Ucu Kambing adalah sosok yang menciptakan ungkapan terkenal, "Lo jual, gue beli," yang sering digunakan untuk menanggapi atau menantang orang lain dalam situasi tertentu. Ucu Kambing dikenal sebagai panglima perang Betawi yang paling ditakuti di Tanah Abang pada era 1990. Meskipun postur tubuhnya tidak terlalu tinggi dan terlihat kurus, ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan dikenal sebagai jagoan yang disegani di seluruh wilayah Tanah Abang. Nama lengkapnya adalah Haji Muhammad Yusuf bin Muhi, dan putra sulungnya yang bernama Cato Bahadra Mandrawata, yang lebih akrab dipanggil Bang Cato atau Catu, juga turut menceritakan keberanian ayahnya selama masa-masa sulit itu. Dengan segala pengaruhnya, nama Bang Ucu tidaklah asing di telinga masyarakat Betawi. Bang Ucu Kambing adalah sosok yang sangat disegani di wilayah Tanah Abang dan sekitarnya. Pria legendaris ini meninggal dunia pada usia 76 tahun, dan selama hidupnya, ia dikenal sebagai Panglima Perang Betawi. Keberadaan Bang Ucu tidak hanya terkenal karena keahlian silat yang luar biasa, tetapi juga karena kemampuannya dalam meredam kerusuhan, terutama di kawasan Bundaran HI pada tahun 1998. Reputasinya semakin meningkat sejak peristiwa G30S, yang melibatkan TNI dan mengakibatkan terbunuhnya panglima tertinggi saat itu. Di tengah krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, Tanah Abang tetap terjaga keamanannya, tidak mengalami gejolak seperti daerah-daerah lain. Keadaan ini dapat dikaitkan dengan kepemimpinan Bang Ucu dan kelompoknya, yang berhasil menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan tersebut. Selama masa pemerintahannya, Tanah Abang dikenal sebagai wilayah yang bebas dari kekerasan, sebuah prestasi yang patut diacungi jempol. Bang Ucu pernah menyatakan bahwa ketika ia menemukan seorang preman, ia lebih memilih untuk memberikan pelatihan dan pekerjaan ketimbang menindak mereka dengan cara yang keras. Bang Ucu juga memiliki ciri khas yang membedakannya, yaitu 2 tato yang menghiasi tubuhnya. Tato pertama bertuliskan, "Lonely Heart", yang menggambarkan perasaan kesepian,
sedangkan tato kedua bertuliskan Kill of Tanah Abang, yang berarti pembunuh Tanah Abang. Menurutnya, makna dari tato-tato ini menunjukkan keberaniannya. Kill of Tanah Abang menandakan perjuangannya untuk melindungi wilayah tersebut, sementara Lonely Heart mengisyaratkan bahwa ia adalah serigala yang berjalan sendirian. Dalam hal keimanan, Bang Ucu adalah seorang penganut agama Islam yang taat. Seiring berjalannya waktu, Bang Ucu Kambing memutuskan untuk mundur dari kehidupan yang penuh dengan tantangan tersebut, terutama ketika Hercules, rivalnya, memutuskan untuk pensiun dari dunia hitam yang ia jalani. Setelah itu, ia menjadi sosok yang sangat dihormati di komunitas Betawi. Hercules, yang dulunya merupakan rivalnya, kini menjabat sebagai ketua umum organisasi masyarakat yang bernama Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.